Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan lanjutin perjalanan road trip hari kedua ya Bobers. Setelah kemarin perjalanan panjang banget dari Bogor sampai Cilacap 12 jam, sekarang kita udah di Cilacap dan mau lanjutin perjalanan menuju ke Jogja. Bocan udah check out dari Aston Inn Cilacap itu sekitar jam 10, dan kalau Bocan cek durasi perjalanannya sih kata Google itu sekitar 5 jam. Jadi emang sengaja check out pagi-pagi biar nyampe hotel di Jogjanya nggak terlalu sore. Terus kita bakalan lewatin jalur selatan. Ini jalannya agak menantang ya Bobers. Kemarin banyak yang nanya juga kenapa nggak milih Purwokerto aja, karena kalau Purwokerto itu nggak terlalu jauh gitu kan, nggak terlalu ujung nyampe selatannya. Tapi Bocan pilih Cilacap karena pas itu pengen lewatin jalur selatan ini. Sebelumnya kalau Purwokerto tuh udah pernah kita lewatin pas road trip tahun berapa gitu. Pokoknya ini kita mau cobain jalur baru dari Cilacap sampai ke Jogja. Nah, Bocan juga baru tahu nih, selain Cilacap itu ternyata tidak terpencil ya, karena banyak jajanan segala macam. Tapi selain itu Cilacap juga punya banyak tempat wisata yang menarik Bobors. Jadi nanti sepanjang lewatin Pansela ini kita bakalan ketemu sama beberapa tempat wisata nih, seperti yang di sebelah kanan tuh tadi ada pantai apa gitu. Dan ini lagi musim lebaran, orang momen liburan lebaran, jadi jalanannya cukup rame. Ini namanya Pantai Pitris nih Bobors. Katanya sih pantainya tuh bagus karena rata-rata emang di selatan Jawa tuh pasti pantainya lebih biru dari pantai-pantai di utara ya. Tapi tetap harus hati-hati juga karena kalau pantai selatan ombaknya rata-rata emang lebih gede juga. Nah, ini kita lanjutin perjalanannya. Untuk jalanan nanjaknya ini kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam sih ya Bobers. Jadi nggak terlalu panjang. Jadi selama 5 jam perjalanan itu hanya 1 jam aja yang bakalan lewatin jalanan menantang seperti ini, sisanya sih aman. Nah, untuk yang 1 jam pertama ini bener-bener nyetirnya harus penuh konsentrasi karena kelok-kelokannya, terus naik turunnya, jadi bakalan butuh konsentrasi penuh. Jadi Pak Su aja tuh yang dari awalnya nyetir pakai musik segala macam sampai akhirnya nggak bisa nih, musiknya matiin dulu biar bisa full konsentrasinya, karena emang semenantang itulah, nggak bisa sambil nyetir santai itu nggak bisa. Ini bukan trek yang nyetir santai sambil nyanyi, bukan. Ini trek yang bener-bener butuh konsentrasi dan banyak-banyak berdoa karena ekstrim ya, cukup ekstrim, naik turun tanjakannya tuh cukup ekstrim, tapi untungnya jalanannya mulus, jadi aman untuk kendaraan. Dan setelah sekitar 45 menit kita sudah melewati rintangan terberat dari perjalanan ini dan udah turun. Ini daerah apa ya Bobers, pokoknya nanti nembusnya ke Dendels gitu deh. Ini tuh ada sungai, terus pokoknya nggak jauh dari turunan tadi tuh, belokan tadi itu Bocan ketemu jembatan cantik. Bukan jembatan yang ini, jembatan yang satu lagi, kurang lebih jembatannya kayak gini. Terus ada sungainya luas banget dan di sampingnya tuh sawah lebar banget. Itu pemandangannya bagus banget sih. Mungkin kalau Bobers ada yang tahu boleh di spill itu namanya daerah apa, jembatan apa, karena bagus banget, berkesan banget lah walaupun cuma lewatin sekilas gitu. Terus kita lanjutin perjalanan sampai akhirnya udah masuk ke daerah Kulon Progo dan Bandara Yogyakarta International Airport. Pokoknya daerah situ nembusnya, dan kita mau makan siang Bobors. Di YIA itu kan juga banyak hotel sama banyak tempat makan ya, dan Bocan udah browsing, akhirnya kita pilih untuk makan di Kopi Jalatundo. Ini lokasinya agak masuk ke jalan kecil, nggak di pinggir jalan tapi aksesnya masih oke. Terus di sini itu dia, walaupun nama restorannya Kopi Jalatundo, tapi dia tuh nggak cuma jualan kopi, tapi dia jualan makanan berat. Dan ini menunya tuh menu prasmanan kayak nasi, sayur lodeh, terus ada ikan, kayak ikan tongkol cuek gitu, terus ada tempe tahu, ada peyek segala macem. Rasa makanannya enak sih Bobers, tapi Bocan paling suka tuh sama suasananya. Nah, ini juga ada geblek, bukan geblek ya. Geblek mau katain orang. Ini ada geblek mirip sama cireng tapi terbuat dari singkong.
Terus kita nyuapin bayi di sini sambil nontonin orang motong padi tuh ya. Sawahnya di sana luas banget dan lagi masuk musim panen. Kulon Progo ini emang harus hidup ya Bobers, karena pemandangannya tuh bagus. Terus mungkin ini cocok buat Bobers yang kalau Jogja kan kayak lebih rame. Mungkin kalau Bobers mau cari nuansa Jogja tapi yang versi lebih kalem, lebih damai, bisa melipirnya ke daerah sini, ke Kulon Progo. Dan kita udah selesai makan siang, kita lanjutin perjalanan menuju hotel pertama yang kita tuju, yaitu Wanaseka Resort. Jadi kita mau nginep di tempat yang namanya Wanaseka Resort, dan ini hotel baru buka di Oktober 2025 ya Bobor, jadi belum terlalu lama dan Bocan penasaran banget mau review di sana. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Wanaseka Resort ini. Harga kamarnya mulai dari 1,3 jutaan untuk kamar superior dengan jendela dan pemandangan hutan. Terus juga ada tipe kamar deluxe mangklung double, harganya mulai dari 1,7 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe kamar deluxe mangklung double-nya ya. Catat harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobers yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Karena Bobers bisa dapetin instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kode promonya bisa buat nginep kapan aja dan berlaku sampai 31 Desember 2026. Contohnya Wanaseka Resort ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 2,2 jutaan, dan kalau dipasangin kode promo Stay Bocan, nanti bisa dapat instant cashback 156.000 loh. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan abis makan siang kita lanjutin perjalanan lagi. Ini setelah di Kulon Progo itu buat sampai ke Jogja pusat, ke Jogja kotanya itu masih sekitar 1 jam ya Bobors. Tapi udah santai nih karena udah makan siang dan jalannya juga rata-rata aja. Jadi kalau ini treknya emang buat nyetir nyantai lah. Dan untuk Wanaseka Resort ini lokasinya itu ada di daerah Jatirejo ya Bobors. Jadi dia tuh cukup strategis juga dan deket sama Desa Palagan, deket sama pusat kuliner di sekitaran Jalan Palagan itu. Jadi walaupun lokasinya tuh nanti Bobors lihat ya, dia tuh adem banget dan bener-bener di sekelilingnya tuh banyak pepohonan. Jadi nuansanya tuh alami banget. Tapi kalau misalnya Bobors mau cari yang ramenya Jogja juga masih kejangkau gitu, nggak yang jauh-jauh banget. Jadi itu beneran di pusat Jogja tapi tetap dapat hawa naturalnya. Dan kita udah deket sama hotelnya. Ini Bocan salah belok karena kayaknya perlu ditambahin petunjuk kali ya, karena agak bingung nih beloknya di mana. Agak ragu gitu beneran belok di sini apa enggak, soalnya kelihatannya jalanannya kecil tapi ternyata bener. Nah ini udah deket banget dan aksesnya emang agak kecil ya, tapi masih bisa dilaluin 2 mobil. Jadi kalaupun papasan nggak yang pusing banget harus mepet kemana gitu, ternyata masih bisa dilaluin 2 mobil. Dan kita udah mau sampai di Wanaseka Resort. Udah kelihatan ya logonya. Dan hawanya tuh langsung beda. Kalau tadi tuh kan kayak hawa perumahan yang kayak ya udah kota biasa aja. Tapi pas masuk ke sini langsung drastis perubahannya tuh ya. Langsung dikelilingi pepohonan, suara-suara burung, suara-suara serangga. Vibes-nya tuh langsung beda banget. Dan kita turun aja di sini disambut dengan sangat ramah dengan para staffnya. Terus kita pindahin bagasi. Ini resortnya tuh emang kayak cottage gitu. Jadi ada beberapa kamar yang letaknya tuh terpisah gitu ya Bobors. Tapi di sini ini tuh area resepsionisnya dan vibes-nya tuh langsung berasa yang selain disambut dengan sangat ramah, terus vibes-nya tuh langsung berasa kayak kita masuk ke jadi tamu royalnya kerajaan Jawa gitu loh Bobors. Jadi walaupun nuansanya tuh Jawa banget yang kental, tapi ini tuh Jawanya tuh Jawa yang mewah, bukan yang kadang kan ada yang Jawa banget tapi nuansanya old gelap. Nah ini enggak, ini tuh Jawa tapi yang terang gitu loh. Jadi vibesnya tuh Jawa tapi yang enggak ada serem-seremnya, tapi enak, tapi nyaman gitu, tetap nyaman. Tadi kan masuk ke parkiran. Nah dari parkiran ini jalannya lumayan, sebenarnya bisa dengan jalan kaki, tapi sama staffnya dianterin pakai buggy car. Jadi walaupun parkirannya jauh, mereka tetap bertanggung jawab ya, tidak menelantarkan tamunya. Nah terus ini kita balik lagi ke area depan sini. Ini adalah area resepsionisnya dan
ownernya ini katanya tuh penggemar dan suka ngoleksi barang-barang antik. Jadi kayak misalnya ini kayu gede banget ya. Ini tuh kebayang gak sih kayu segede gini tuh dari pohon segede apa gitu. Jadi pokoknya setiap perintilan barang-barang yang di sini semuanya tuh punya cerita, dan beliau itu mengoleksi itu kayak buat menyelamatin biar barang-barang antik Indonesia tuh nggak sampai ke luar negeri gitu. Jadi lebih prefer di sini aja, di Indonesia aja, karena itu termasuk kekayaan Indonesia juga kan. Dan untuk welcome drinknya juga ini unik banget karena kita tuh dibikinin wedang uwuh secara live. Biasanya tuh wedang uwuh itu kan identiknya panas ya Bobors. Nah ini tuh dibikinnya versi dingin tapi tetap kerasa rempah-rempahnya, kerasa segernya, pokoknya unik deh dan enak banget. Terus abis welcome drink kita juga disuguhin bakpia kemusuk nih. Ini tuh katanya bakpia hidden gem ya, bakpia aja tuh ada hidden gemnya, dan ini emang beneran bakpia terenak yang pernah Bocan cobain. Sampai abis nginep di sini tuh akhirnya order langsung. Terus abis nyobain bakpia kita dikasih pilihan breakfast segala macem, karena besok breakfastnya nanti diantar ke kamar gitu. Dan kita udah selesai check in, sekarang kita mau menuju ke kamar. Terus ini Wana Sekar Resort itu aksesnya tuh memang agak berundak-undak, ada beberapa yang harus turun tangga, dan itu karena menyesuaikan dengan kontur tanah yang sudah ada di sini Bobors. Jadi mereka nggak menebang pohon segala macam, tapi lebih menyesuaikan si hotelnya tuh ngikutin apa yang udah ada gitu kan. Kayak ini ada pohon beringin gede ini di sebelah kanan, nggak ditebang, nggak diapain, tapi kita dibikin tangga. Jadi kayak gitu. Jadi walaupun ini resort gitu ya, tapi nggak cuma yang kayak fokus cari keuntungan aja, tapi emang benar-benar mereka tuh mencoba untuk menyatu dengan alam yang di sekitarnya. Nah, ini Bocan tuh kemarin pesan kamar yang tipe deluxe Mangklung. Kalau yang Mangklung ini lokasinya deket dari lobi, jadi tinggal turun tangga sedikit. Terus Mangklung ini di depannya tuh ada kolam ikan. Dan di Wana Sekar tuh ada beberapa tipe. Nanti kita room tour tipe-tipe lainnya juga ya Bobors, tapi kita fokus ke tipe Mangklung yang ini dulu. Nah, ini ada jembatan gitu, terus di kiri kanannya tuh pohon semua, terus kolam ikan, dan kita lanjut ke kamarnya. Kamarnya ini cukup luas ya Bobors, dan kamarnya tuh emang dibikinnya tuh hanya untuk 2 orang. Jadi mereka tuh nggak menyediakan extra bed, karena kalau misalnya pakai extra bed nanti berasa lebih sempit. Untuk kamarnya nuansanya pakai unsur-unsur kayu, tapi Bocan suka banget dari cara penempatan cahayanya, dari lightingnya, terus dari pemilihan furniturnya. Ini tuh bukan yang murah jujur, ini tuh bukan yang murah, dari kayunya laci segala macem, meja segala macem, ranjang ini kokoh gitu loh, kayu itu yang solid, yang bagus. Terus juga di sini ada mesin kopi. Kalau untuk televisinya dia masih TV kabel. Terus di sini ada fasilitas mini kulkas dan lengkap dikasih jamunya juga seger banget ya. Dan nggak cuma itu aja dong, mereka tuh nggak cuma menyediakan gelas buat cangkir atau apa, tapi juga ada piring sama sendok garpu buat makan. Terus ini ada cemilan juga, itu udah free untuk kamarnya. Dan cemilannya tuh bukan yang kayak di pasaran minimarket ya, cemilannya tuh emang yang diproduksi sama UMKM, jadi sebagai support untuk UMKM lokal di sekitar Jogja. Makanannya keripik, tempe segala macam. Terus ini lemarinya, kalau ini jujur lemarinya agak bingung karena pintunya rapat ya, tapi kalau kita buka pintu yang sini tuh agak sempit gitu loh. Ya udahlah, itu hal kecil. Lanjut ke area bathroomnya masih pakai unsur-unsur kayu, tapi ini ada sentuhan modernnya, ada sentuhan batapnya juga batap yang modern, bukan batap yang ala putri keraton dari batu gitu kan. Ini batapnya modern. Terus disediain bath salt juga, ada lufah juga, dan untuk sinknya dia ada 2 ya Bobors. Perintilan anduk, sabun cuci tangan, sampai ada body lotion juga, dan ada mouthwash, amenitisnya bener-bener lengkap banget dan rapi semuanya. Terus di sebelah sana ada area shower, di sampingnya ada toilet. Terus disediain bathrobe juga nih 2 di pintunya, jadi kalau misalnya mau berenang bisa pakai bathrobe-nya. Dan kita udah lihat, sebelah sini belum ketinggalan. Barangkali Bobors mau lihat showernya. Ini sabun shampoo-nya dia wanginya enak. Dan kita lanjut ke kamar kedua ya Bobors. Jadi ini tuh sebenarnya bisa disebut connecting room, tapi connecting room-nya dari area teras. Jadi dia tuh memanjang dan ada pintu-pintunya. Kalau misalnya kita yang satu keluarga sih pintunya bisa dibuka, tapi kalau yang ke orang lain itu better ditutup aja. Nah ini kamar keduanya kurang lebih pastinya sama, karena ini tipe yang sama. Nah kalau ini ranjangnya twin,
Terus dia itu ranjangnya dipannya itu kayu gitu, jadi kayak dipan yang apa ya, mirip dipan yang ala-ala Jepang gitu, nggak yang terlalu tinggi tapi dibikin pakai kayu gitu, tapi bawahnya tetap ada kolongnya juga. Terus ini kulkas, TV, mesin kopi, di sampingnya langsung kamar mandi. Ini tirai batapnya juga bisa dibuka ya, jadi kalau misalnya Bobors mau berendam dengan lihat pemandangan, nanti tinggal buka aja. Kita udah selesai room tournya. Nah ini Bocan mau kasih lihat area teras di depannya. Di sini tuh enak buat ngobrol-ngobrol, buat sarapan segala macam sambil lihat ikan, sambil nikmatin suasana natural yang ada di sini. Dan kalau misalnya Bobors mau kasih makan ikan, nanti bisa minta ke resepsionisnya untuk pakan ikannya, karena ini ikan koi ya, ikan mahal. Please jangan sembarangan nyemplungin apa-apa ke kolamnya, kasihan ikannya. Dan resortnya ini luas banget ya Bobors. Jadi resortnya ini 3,9 hektar. Jadi bener-bener kalau misalnya kita mau bikin ala hutan mini gitu kayaknya bisa di sini karena 3,9 hektar. Dan sekarang kita mau berenang, ini harus hati-hati anak-anak, jangan dilepas karena ini kan kayak di bawah tuh masih ada sungai ya. Di bawah tuh ini tuh kayak panggung gitu loh. Jadi ada penopang-penopangnya, ada kayu-kayunya gitu, dan jaraknya tuh tadi pagarnya agak lebar, jadi anak-anak beneran harus dipegangin karena agak ngeri takut jatuh. Nah kita turun ke sini, ini area kolam renang ya Bobors. Kolam renangnya tuh luas banget dan ada untuk dewasa sama untuk anak-anak. Anak-anak tuh yang di ujung sana, yang dewasa sebelah sini. Cuma ini yang kolam dewasanya juga seru karena di pinggirannya tuh cetek gini kan. Jadi buat si Ezra tuh dia bisa main-main air di sini aja, atau bisa loncat-loncat gitu aja, dia udah happy. Yang penting diawasin. Terus kita nikmatin suasana berenang sambil lihat pemandangan pepohonan seperti ini, sambil dengerin suara burung, beneran berasa healing banget. Nah ini Bocan mau kasih lihat drone view-nya ya. Ini tuh pas pagi-pagi jadi sepi kolam renangnya. Kalau tadi kan pas sore rame. Tapi ini buat Bobors lihat kalau ini luasnya 3,9 hektar dan vibes-nya enak banget. Kebayangkan kalau jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore di sekitar resortnya aja tuh udah berasa healing. Bener-bener pepohonannya tuh masih banyak Bobors. Terus juga ada aliran sungai, dan ada beberapa tipe yang lokasinya tuh di pinggir sungai. Jadi mau dengerin healing suara airnya tuh deket banget gitu kan. Jadi beneran nyatu sama alamnya. Tuh ini sungainya, terus di sana tuh ada orang yang foto-foto juga karena emang bisa turun ya Bobors. Terus sungainya juga ini bersih karena katanya di beberapa tempat sampai aliran sungai ini tuh udah dipasang filter biar sampahnya nggak ke bawah, ya kan. Tuh ya, sampai ada pohon-pohon begini segala macem, ini enak banget. Kalau Bobors yang penggemar hotel-hotel alami harus banget cobain Wana Sekar Resort ini karena vibes-nya tuh beda banget. Dan Bocan sebagai penggemar hotel modern ya, Bocan tuh agak kurang cocok kalau nginep di yang, bukan kurang cocok ya, maksudnya selera, ini selera. Kalau selera Bocan tuh agak kurang suka kalau nginep di yang tipe terlalu jadul, terlalu terlalu Jawa, terlalu tua segala macam, agak suka overthinking. Tapi di Wana Sekar ini beda, walaupun nuansanya tuh beneran alami dan dia tetap pakai unsur Jawa, tapi nggak ada nuansa yang creepy-creepy-nya gitu loh Bobors. Nah kalau ini kita masih jalan lagi, ini kayaknya nembus ke tipe kamar yang beda, tapi ini Bocan belum dapat izin. Ini kan tipe kamar yang beda ya, takutnya ada orang atau apa, jadi kita intip dari sini dulu. Besok kita minta izin sama resortnya buat ngintip kamar-kamar yang lainnya secara legal. Maksudnya buat showing room yang lainnya. Terus ini masih ada fasilitas kayak deck, ini tuh bisa dipakai untuk yoga, ya kan. Jadi nggak cuma tempatnya yang emang punya ambience natural dan cocok buat healing, tapi aktivitas yang ada di resortnya tuh juga mendukung ke arah sana Bobors. Jadi aktivitasnya tuh kayak ada yoga, terus ada yang main gamelan, buat belajar gamelan buat ketenangan jiwa segala macam. Jadi dia tuh mendukung banget buat Bobors tuh yang emang lagi cari tempat-tempat gak cuma untuk liburan, tapi bener-bener buat cut off dari segala macam hiruk pikuk dunia. Celah. Nah ini kita tadi lihat sekilas ada kafenya ya. Itu kafenya juga lagi rame terus Bobors. Bocan mau nyobain tuh lagi rame terus. Tapi ya udah, kita nanti coba besok siang, semoga dapet ya. Nah ini udah mulai gelap, terus kita udah mau balik ke kamar, tapi Bocan haus dan mereka tuh udah sediain
air minum. Jadi kalau misalnya tamu-tamu yang abis berenang tuh haus atau abis jalan-jalan tuh haus, bisa nanti ambil air di sini. Nah ini suasana malam harinya. Bocan pesen makannya tuh lewat ojol. Dan ini masih jangkau ya sama ojol karena masih di tengah kota juga. Terus staffnya juga nggak yang melarang kita nggak boleh ojol, di sini boleh ke ojol. Apalagi udah disediain alat makannya juga, jadi mereka pengertian banget ya. Nah ini Bocan pesen gudeg oseng mercon. Ya ampun, kayaknya kalau ke Jogja tuh harus banget pesen oseng merconnya Bu Narti ya, Bobors. Ini kalau ini kan dia dari daerah Malioboro, agak jauh sih tapi masih dapat gitu. Dan ini harus sih, kalau ke Jogja harus makan ini. Gak apa-apa ya, cheating kolesterol cheating kolesterol darah tinggi semalam untuk makan gudegnya ini enak banget, enak dan pedes. Dan ini makanan kedua, ini juga Bocan tuh kemarin lagi nonton video Ispark Bocan yang lama. Bocan nonton Bocan, iya, anak Bocan tuh ada yang suka nonton video-video lama buat ingat-ingat memori juga gitu. Terus kemarin pas di Ispark itu kita pesen bubur ini bubur Kota Baru ayam bubur ayam Kota Baru gitu deh, Bobors, nanti cari aja, itu enak banget. Dan sekarang kita mau lihat internetnya. Wah ini internetnya gila kencang banget, di atas 60 Mbps. Terus pas malam tuh hujan, walaupun tadi pagi cerah terang benderang, pas malam hujan jadi makin berasa syahdunya kan. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Buka mata langsung disambut suara burung, suara serangga, suara tenggoret segala macem. Dan ini suasana hijaunya enak banget. Ini enak sih ya Bobors. Terus kalau misalnya Bobors nanya banyak nyamuk apa enggak, secara ini full pepohonan dan kolam ikan. Serangga sih pasti ada ya, tapi asal Bobors tuh tutup pintunya rapat. Dan mereka tuh juga menyediakan semprotan anti serangga dari bahan alami, jadi Bobors tinggal pakai aja. Tapi di kamar enggak yang nyamuk ngung nggak yang kayak gitu Bobors. Cuma kan serangga nggak cuma nyamuk aja, jadi better pintunya rapet terus. Dan ini sarapan paginya, jadi pilihannya kan kemarin ada Indonesian breakfast, American breakfast, sama English breakfast ya. Ini Bocan pesen yang Indonesian breakfast sama American breakfastnya. Terus untuk boxnya ini, satu box ini tuh isinya udah lengkap. Jadi ada cemilan, ada buah-buahan, ada fresh juice, sama ada pilihannya mau kopi atau teh. Sarapannya enak banget. Ini Bocan awalnya nggak yang nggak yang kayak malas deh sarapan gitu ya, tapi pas nyobain menu Indonesian foodnya itu tadi enak banget. Nah ini Bocan bingung ini American atau English, pokoknya ketuker antara dua itu lah ya. Jadi kalau ini tuh yang westernnya ada telur ceplok, sosis, roti, sama ada mashed potato, dan ada kue keju, cheesecake. Ada cheesecake. Terus kopinya juga enak banget, kopinya tuh enak, tehnya tuh enak juga, tehnya tuh teh seruni, jadi tehnya tuh pakai serai gitu loh Bobors, jadi ada khas rempah-rempahnya juga. Dan udah selesai sarapan, kita mandi, ganti baju, siap-siap mau ikut activity yang ada di sini. Jadi activity-nya tuh ada melukis wayang, ada belajar gamelan, ada yoga, terus ada yang healing gitu loh, yang kayak kita tiduran terus nanti pakai healing gitu, yang sound pakai musik kristal itu, Bocan lupa namanya. Pokoknya ini emang tempat yang buat orang yang mau healing. Dan ini nggak perlu jauh-jauh sampai harus ke Ubud. Biasanya tuh Ubud yang banyak tempat-tempat seperti ini ya, resort seperti ini. Kalau di Jogja ini di Wonosekar juga ada Bobors. Nah ini tuh ada museumnya. Ini museumnya punya ownernya, bener-bener banyak koleksi pribadinya. Terus kayak ada wayang, keris segala macam. Terus juga ada gamelan lengkap. Nah kita mau ikut belajar gamelan. Kalau untuk belajar gamelannya itu harganya 500.000 per pax. Terus kalau yang wayang 400.000 per pax. Ini Bocan antara ketuker atau enggak ya, Bocan lupa nyatet, tapi antara dua itu, antara yang wayang 500.000 atau yang wayang 400.000 atau yang gamelan yang dua itulah harganya nggak jauh beda. Terus ini kita mau ganti baju dulu, pakai kostum Jawa, pakai kain. Terus kita juga belajar melipat kainnya. Jadi kalau untuk di cewek tuh lipatannya di kanan atau di kiri
Ini kelihatan kalau jadi anak sekolah kayaknya lupa rumusnya kalau nggak dicatat ya. Pokoknya nanti anak-anak tuh belajar tentang budaya Jawa, tentang kain segala macam, terus belajar cara pakainya. Ini biar kita lebih meresapi untuk aktivitas main gamelannya ya Bobors. Tuh Mas Rey, dia udah ganti baju, udah pakai base cap. Terus kita sekarang udah siap untuk main gamelannya. Jadi sebelum main ini juga diterangin sama masnya, diterangin ini gamelannya namanya apa, fungsi apa, posisi dia tuh di gamelan tuh sebagai apa, terus ini namanya apa, posisinya sebagai apa, kayak gitu. Kayak gendang itu di gamelan itu kayak pemimpinnya Bobors. Makanya Pak Su itu yang main gendangnya karena dia pemimpinnya. Terus Bocan tuh yang fondasinya gitu lah ya. Cuma Bocan tidak bakat sekali tidak bakat sekali main alat musik gitu kan. Ini awalnya dites satu-satu, si kakak dikasih tahu yang nada 1, 2, 3, 4 tuh yang mana. Jadi pas angka nggak ikut, jadi bareng coba 1, 2, 3. Tahu nggak Bobors, pas main musik ini ya, yang paling sering bikin kesalahan adalah Bocan. Kenapa anak-anak mah udah bener gitu, Bocan tuh salah terus. Udahlah gak usah dibahas, malu. Oke, kita lanjut. Abis dari main gamelan kita mau bukan belajar, ini mau mewarnai, mau melukis wayang Bobors tuh ya. Ini banyak juga wayangnya, dan katanya kalau untuk yang di sebelah kanan yang mukanya tuh biasanya merah segala macam itu untuk yang antagonis, terbalik ya, di sebelah kanan sana itu antagonis, yang sebelah kiri itu protagonisnya. Nah ini kita langsung aja catnya. Jadi ini ada cat wayang sama ngecat topeng Bobors tuh ya. Ini si kakak tuh ngecatnya Arjuna deh kayaknya. Jadi nanti ada batiknya, ada mukanya segala macam. Terus ini juga dapat disediain cemilan bersama minuman barangkali haus, dan ini kuenya juga enak-enak pastry-nya. Ini pastry high end. Ini pastry yang udah enak lah ya. Dari tampilan ini udah kelihatan enak ya. Dan untuk aktivitas tadi tuh lama ya Bobor. Sebenarnya untuk gamelan itu bisa sampai 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Terus untuk wayang juga bisa sampai 1 jam lebih. Jadi Bocan banyak banget spending waktunya di 2 aktivitas tadi. Terus setelah selesai kita lanjut untuk resort tour. Kita lihat kamar-kamar tipe lain sama kemarin juga udah lihat sih ya, cuma kan belum masuk. Pokoknya kita mau lihat kamar yang lainnya. Nah kalau yang ini tuh ada tipe river sanctuary. Jadi dia bener-bener di pinggir sungai, dan dalamnya walaupun dia di pinggir sungai tapi dalamnya tuh cakep banget ya Bobors. Tuh lihat di atasnya bentuk bintang gini, unik banget. Dari permainan sailing, dari dikasih cahaya segala macam, ini vibesnya beda. Kelihatannya simple tapi ini tuh bagus ya. Tuh lihat, atapnya bisa dibikin bintang gini, keren banget gak sih? Ini bener-bener gak cuma tempatnya emang yang bagus gitu ya di tengah alam, tapi dari permainan desainnya, dari interior segala macam, terus sampai cara mereka nggak sembarangan nebang pohon segala macam. Bocan kagum sih sama resort ini karena mikirin kenyamanan tamu tapi juga mikirin alam lingkungannya juga. Jadi kita yang mau nikmatin alam tuh juga nggak ngerasa bersalah karena ini ngerusak nggak ya, nggak, karena bener-bener mereka mempertahankan keaslian lingkungannya seperti ini Bobors. Tuh di sini disediain jacuzzi. Jadi jacuzzi tapi view-nya tuh ke sungai ya Bobors. Tuh seperti ini. Kalau dari luar, dari fasadnya kelihatan bagus, dalamnya juga bagus. Nah sekarang kita lihat tipe yang lain lagi. Nah kalau yang ini tipe river lodge. Kalau yang ini dia ada kayak mezzanine floor-nya gitu. Jadi di sini kamar mandi tuh. Mungkin karena areanya nggak terlalu luas gitu ya, jadi dia lebih pakai permainan tuh yang dibikin berjenjang lantainya. Jadi kamar mandi, terus living room, nah terus di atasnya itu
kamar tidur. Wah, ini ide ide buat bikin kos-kosan gak sih? Jadi dibikin bertingkat gitu tapi semuanya nyaman dan semuanya dapet dan gak mengganggu antara ruangan satu ke ruangan lainnya ya Bobors. Tuh cakep banget idenya. Dan pencahayaannya bagus, bangunannya bener-bener bagus. Terus ini ada pintu balkon lebar, terus langsung ke pemandangan sungai. Ini cocok banget ya Bobors. Cuma mungkin kalau buat yang bawa keluarga, kayaknya Bocan lebih pilih tipe Mangklung aja yang gak terlalu jauh dari area lobbynya. Ini kayaknya buat Bobors yang introvert dan bener-bener mau cari suasana alam harus ambil tipe kamar tadi. Nah ini ada tipe kamar lagi, ini tuh tipe superior forest, tapi Bocan nggak ngerekam. Bobors nanti bisa lihat fotonya di aplikasi tiket.com aja buat pilihannya. Sekarang kita mau ke tipe yang junior suite. Kalau yang tipe junior suite ini lokasinya ada di bawah, ada di depan bawah tipe Mangklung yang Bocan tempatin itu. Nah kalau ini jujur nuansanya agak lebih tradisional dibandingin kamar-kamarnya yang lain ya Bobors tuh. Dari pemilihan kayu-kayunya kayak yang masih dipakai kayu-kayu yang yang belum dipoles segala macem gitu. Dan ini tuh katanya gabungin antara nuansa tradisional Jawa sama nuansa Japandi. Jadi Bobors bisa lihat dari awal kita masuk tuh kayak ada bangku-bangku yang kayak di Jepang gitu. Terus ini kamar mandinya tetap pakai nuansa yang terang benderang, nggak cuma full kayu aja. Terus di sini juga ada bathtubnya dan kita bisa berendam sambil nikmatin pemandangan sungai itu ya Bobors. Bagus banget. Sekarang kita lihat ke tipe ini sama sih ya, cuma ada 2 unit gitu. Jadi tipe depannya. Nah ini enggak sorry, kayaknya beda deh. Kan jujur ini pas hotel tour itu Bocan gak ikut, Pak Su doang yang ikut karena kita udah siap-siap mau check out kan, udah jam 12, udah hampir jam 12 gitu waktunya. Jadi yang hotel tour ini hanya Pak Su aja. Nah kalau yang ini sebenarnya luasnya sama kayak yang tipe tadi ya Bobors. Ini luasnya 60 meter persegi, cuma dia beda di layoutnya aja. Nuansanya kurang lebih sama dari atapnya, dari pemilihan kayunya segala macam. Tapi untuk fasilitasnya gila keren juga. Ada microwave, ada mesin kopi, ada smart TV. Jadi walaupun di tengah alam banget, tetap ada teknologi yang memudahkan hidup kita. Terus ini ranjangnya, di sampingnya ada meja dan di depannya ada balkon lebar. Ini tuh kalau orang Jawa bilangnya amben ya, tapi ini ambennya tuh yang versi modern gitu Bobors. Tuh amben, kita bisa duduk-duduk di sini baca buku sambil dengerin suara sungai, sambil dengerin suara serangganya, suara angin. Ini enak banget hawanya. Dan udah selesai hotel turnya, Bocan lanjut check out tapi titip barang dulu. Dan sekarang kita mau mampir makan siang di Jiwana Coffee. Itu tuh lagi rame-ramenya ya Bobors, hampir aja gak kebagian tempat tapi akhirnya dapet. Nah ini untuk areanya tuh ada yang outdoornya di sini. Terus juga Bobors bisa foto-foto di sini karena pemandangannya tuh langsung ke sungai. Terus ini area indoornya. Nah ini kita lihat menunya ya Bobors tuh. Harga makanannya ya standar cafe ya Bobors tuh. Mulai dari 60-70 ribu untuk pastanya. Terus juga ada pizzanya, ada steaknya juga. Terus ada makanan Indonesianya. Nah ini Bocan pesen spaghetti aglio olio 1 sama yang creamy sauce-nya 1. Terus ada beef black pepper gitu namanya. Dan ini aglio olionya ada ikan pindang keranjangnya juga Bobors. Jadi unik rasanya. Dan makanannya approve, makanannya enak semua. Jadi walaupun misalnya Bobors nggak sempet jajan di kafenya ya, di sarapannya aja tuh Bobors bakalan suka karena makanannya emang seniat itu. Chefnya oke banget nih. Dari makanan pas sarapan sampai makanan di Jiwana kafenya tuh nggak ada yang gagal, semuanya enak. Jadi totally worth it nginep di sini, nikmatin semua fasilitasnya, terus makanannya enak juga, apalagi suasananya juara banget. Dan sekian review perjalanan dari Cilacap sampai Jogja dan juga review Wanaseka Resort dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.